Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Azim Asari ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Seperti biasanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Ya, teman-teman semua, kali ini saya tetap semangat ya, walaupun video saya ini beberapa hari ke belakang itu kemarin-kemarin sepi yang nonton teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih pokoknya yang selalu setia menonton video saya, dan saya pun tetap semangat dan saya akan membuat video setiap hari ya. Mudah-mudahan semoga selalu diberikan kesehatan buat saya sehingga saya bisa bikin video setiap harinya. Dan video kali ini kita akan menonton sebuah video. Nah, ini adalah video dari channel YouTube Akhir Zaman ya teman-teman. Seperti apa sih videonya? Tentu saja kita simak dari awal sampai akhir sehingga kita tidak salah paham atau gagal paham teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa pokoknya pantengin terus dari awal sampai akhir. Dan nanti silahkan kalian komen, tanggapi video ini seperti apa hasilnya. Oke, terima kasih. Langsung tonton videonya. Bahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, Cina lagi. tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Hello Wonder. Video ini ternyata dari channel YouTube One Girl. Akhir zaman. Oke. Kemendikbud. Halo sahabat, kali ini saya akan membahas tentang isu yang sedang hangat di media sosial, yaitu protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah lembaga internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Pada bulan Desember 2023, bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang konferensi umum UNESCO di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Keputusan ini merupakan hasil dari usulan pemerintah Indonesia yang didukung oleh sejumlah negara anggota UNESCO. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan politik dunia, serta sebagai bahasa yang mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia. Namun, tidak semua negara menyambut baik keputusan ini. Malaysia, yang merupakan negara tetangga dan saudara Indonesia, justru menunjukkan sikap tidak terima. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar negatif di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Mereka mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu dan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Apakah klaim ini benar? Apakah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang sama? Apa alasan dibalik protes Malaysia? Dan bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, kita harus memahami bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang berbeda meskipun memiliki banyak kesamaan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang merupakan salah satu varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang memiliki banyak varian yang digunakan sebagai bahasa daerah di beberapa wilayah di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa nasional dan bahasa negara Malaysia dan Brunei, serta salah satu bahasa resmi Singapura. Jadi, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang berbeda meskipun memiliki akar yang sama. Bahasa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia juga telah menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa, Sunda, Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Cina, Sanskerta, dan lain-lain. Kedua, kita harus mengetahui bahwa klaim Malaysia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Haq, Malaysia tidak terlibat sama sekali dalam upaya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Nama yang diajukan oleh Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Haq juga menegaskan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa Melayu. Ketiga, kita harus menelaah apa alasan dibalik protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO.
Salah satu kemungkinan adalah rasa iri dan tidak terima Malaysia terhadap prestasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi, luas wilayah, dan pengaruh politik yang lebih besar dari Malaysia. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri dan anggota aktif ASEAN, Gerakan Non-Blok OKI, dan G20. Indonesia juga telah berkontribusi dalam berbagai isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, protes Malaysia juga mungkin dipicu oleh rasa nasionalisme dan identitas yang kuat terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang memiliki sejarah panjang dan kaya yang pernah menjadi bahasa perdagangan, diplomasi, dan sastra di Nusantara. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Kesultanan Melayu yang merupakan salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya dan kebanggaan bangsa Malaysia. Keempat, kita harus mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu ini. Secara umum, pemerintah dan masyarakat Indonesia menanggapi isu ini dengan tenang dan bijak. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Omar, menyatakan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO adalah bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Omar juga menyatakan bahwa pengakuan ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia. Sementara itu, masyarakat Indonesia juga menunjukkan sikap yang santun dan toleran terhadap komentar-komentar negatif dari warga Malaysia. Banyak netizen Indonesia yang memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu serta menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa yang juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Beberapa netizen Indonesia juga mengekspresikan rasa bangga dan syukur atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, serta mengajak warga Malaysia untuk bersaudara dan bersama-sama memajukan bahasa-bahasa di Nusantara. Demikianlah penjelasan saya tentang isu protes Malaysia terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah cuplikan-cuplikan ya dari sebuah video yang tadi ditampilkan dari channel YouTube Akhir Zaman ya teman-teman ya. Nah, bahwasanya channel YouTube Akhir Zaman ini luar biasa ya atas rangkumannya dan segala macamnya. Nah teman-teman, kita seperti yang disampaikan tadi dalam dua video, nah bahwasanya kita sebagai warga Indonesia harus juga menghargai bahasa Melayu Malaysia ya. Nah tentunya kita harus bersaudara sesama manusia, walaupun itu berbeda negara teman-teman ya, tidak menghalangi kita semua. Nah kemudian teman-teman semua yang saya hormati dan saya sayangi, tetap dukung ya Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Nah, terutama saya pribadi, saya sangat mendukung bahwasanya nanti bahasa Indonesia akan menjadi sebuah bahasa yang mendunia atau bahasa dunia, teman-teman. Sehingga kita nantinya sebagai orang di Indonesia bakal mudah dalam berkeliling dunia, atau kita traveler, kita jalan-jalan ke negara lain, kita mudah dalam bercakap, berbahasa atau dalam berkomunikasi ya, teman-teman. Kemudian teman-teman semua tetap dukung channel ini, karena channel ini akan terus mengunggah dan juga mendukung bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia teman-teman semua ya. Dan teman-teman semua, apapun yang kalian tanggapi, apapun yang kalian dengar, ataupun yang kalian lihat dalam video ini, silahkan komen di kolom komentar seperti apa hasil dari tanggapan kalian semua. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap stay di video channel YouTube Azim Ashari.
Jangan lupa teman-teman semua share video ini jika teman-teman mau melakukan ini semua. Dan teman-teman, terima kasih dalam waktu beberapa hari ini kemarin teman-teman sudah mendukung, menonton channel ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Oke, teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.